Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Jumat, tanggal 6 Maret 2026, dalam masa Prapaskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, kami bersyukur atas kehadiran Putramu bersama kami. Semoga kami mengakui Dia yang Kau utus untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan dengan 45 sampai 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba lain lebih banyak daripada semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya demi penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata Tuhan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar menghadirkan perumpamaan yang cukup keras sebagai peringatan untuk kita, orang-orang beriman yang hidup di zaman sekarang. Kisah tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Seorang tuan tanah mempercayakan kebun anggurnya kepada para penggarap. Ketika ia mengutus hamba-hambanya untuk mengambil hasilnya yang menjadi bagian dari yang punya tanah itu, para hamba itu ditangkap, dipukul, disiksa, bahkan akhirnya dibunuh. Akhirnya sang tuan mengutus anak tunggalnya, dan anak itu pun dibunuh. Perumpamaan ini bukan sekedar kisah tentang pengkhianatan. Ini adalah kisah tentang kepercayaan yang disalahgunakan dan kasih yang ditolak. Dalam masa prapaskah ini, kisah perumpamaan ini mengajak kita untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apa yang telah Tuhan percayakan kepadaku, dan bagaimana aku menjaganya? Kebun anggur dalam kitab suci sering melambangkan umat Allah. Artinya, hidup kita ini bukan milik kita sepenuhnya. Kita adalah penggarap, bukan pemilik. Tuhan telah mempercayakan begitu banyak kepada kita: kehidupan, keluarga, talenta, iman, pelayanan, bahkan kesempatan untuk bertobat. Namun seringkali kita hidup seolah-olah semuanya itu menjadi milik kita sendiri. Kita merasa berhak menentukan segalanya tanpa melibatkan Tuhan. Ketika kita lupa bahwa hidup yang kita miliki ini hanyalah sebuah titipan dari Tuhan, kita mulai menjadi penggarap yang jahat, mengambil hasil tanpa rasa cukup, menikmati berkat tanpa kesetiaan. Maka masa prapaskah adalah saat untuk menyadari kembali, cukup ini anugerah, bukan hak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kisah perumpamaan itu juga para hamba yang diutus melambangkan para nabi. Mereka datang membawa pesan pertobatan, tetapi ditolak. Hari ini pun Tuhan mengutus banyak utusan dalam hidup kita. Sabda Tuhan yang kita dengar setiap hari, suara hati kita, teguran orang tua atau sahabat, peristiwa hidup yang mengguncang, bahkan penderitaan yang menyadarkan. Pertanyaannya, apakah kita sungguh mendengarkan utusan yang Tuhan berikan kepada kita? Seringkali kita menolak teguran karena merasa tidak nyaman. Kita lebih suka mendengar kata-kata yang menyenangkan daripada kebenaran yang menantang. Masa prapaskah adalah waktu untuk membuka hati terhadap suara Tuhan, meskipun suara itu menegur dan mengoreksi, bahkan mungkin kedengarannya menyakitkan. Yesus mengutip perumpamaan dengan mengutip Mazmur. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dia sendiri adalah anak Allah yang ditolak. Ia disingkirkan, dihina, dan disalibkan. Namun justru melalui salib itulah keselamatan datang. Dalam hidup kita, kadang ada batu-batu yang kita tolak. Kegagalan, penderitaan, pengalaman pahit,
orang yang sulit kita terima. Namun bisa jadi, justru melalui hal-hal itulah Tuhan hendak membentuk kita. Salib yang kita hindari bisa menjadi jalan pertumbuhan. Kekecewaan yang kita alami bisa menjadi pintu menuju kedewasaan. Kekecewaan yang kita alami bisa menjadi sarana untuk semakin kita beranjak pada kebijaksanaan. Masa Prapaskah mengajak kita untuk melihat dengan iman apa yang tampak sebagai penolakan bisa menjadi dasar keselamatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, batu penjuru hidup kami. Engkau datang dengan kasih, tetapi seringkali Engkau kami abaikan. Ampuni kami ketika kami merasa hidup ini milik kami sendiri. Ampuni kami ketika kami menolak teguran dan sabdamu. Di masa Prapaskah ini, sadarkanlah kami bahwa kami hanyalah penggarap dalam kebun-Mu. Ajarlah kami setia menghasilkan buah kebaikan, buah pertobatan, dan buah kasih yang nyata. Jika ada batu dalam hidup kami yang sulit kami terima, berilah kami iman untuk melihat karya-Mu di dalamnya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.